Ya, hari ini bagus sekali ya, eh, firman Tuhan tentang keluarga. Saya tertegur, ya, apalagi mungkin yang nggak punya istri pasti lebih tertegur lagi. Eh, Satu hal ya, mau sharing mungkin tentang firman Tuhan keluarga ini, betapa pentingnya keluarga. Karena keluarga adalah satu lembaga yang pertama kali Tuhan dirikan. Yang kedua, pada saat Tuhan Yesus juga mau melakukan pelayanan mengadu mujizat, itulah adalah di pernikahan Kana ya, sebagai peristiwa mujizat yang pertama. Dari tadi penjabaran itu udah komplit, bagus sekali tentang keluarga. Memang cuma kadang-kadang eh, banyak disalahartikan. Maksud saya adalah bahwa keluarga itu adalah suatu lembaga yang Tuhan inisiasi atau bentuk gitu ya. Tapi dalam praktek kenyataannya kebanyakan ya namanya manusia ya, manusia daging itu egois ya. Kadang-kadang dibawa ke ranah pribadi. Seringkali yang kita dengar kalau berantem ribut keluarga selalu kan saling mengklaim, wah, saya harusnya suami saya dulu mengasihi saya, atau seharusnya istri dulu yang menghormati saya, iya kan? Ya. Aku akan mengasihi kamu kalau kamu menghormati saya. Sebaliknya terjadi juga. Saya akan mengasihi kamu. Jadi saling menuntut. Dibawa ke ranah ke pribadi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa ini suatu lembaga yang Tuhan bentuk, yang sebenarnya kita harus perjuangkan dan hormati itu lembaganya, gitu loh. Ya, karena dari tujuan lembaga jelas apakah yang dimaksud dengan Tuhan antara bertemu eh, hubungan antara suami dan istri, yaitu keturunan-keturunan ilahi. Bahwa kita sadar Tuhan ini ciptakan manusia di bumi, menghadirkan manusia di bumi itu melalui keluarga, lembaga keluarga. Untuk dibimbing, dipimpin. Jadi ada tugas lembaga keluarga ini yang sangat besar ya. Makanya dikatakan rahasia ini besar, tapi yang maksud adalah hubungan Yesus dengan jemaat. Jadi dikatakan bahwa juga fakta kenyataan di dunia ya di negara bahwa kebanyakan lebih dari 60% mungkin itu bisa 80% penyebab dari kriminalitas ya, orang-orang yang ditanya di wawancara itu rata-rata dari keluarga yang broken home ya kan masa depannya apa masa kecilnya suram dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita diingatkan lagi melalui Pak Paul ini bahwa kalau rumah tangga keluarga tuh jangan ditarik kepada ranah kepentingan pribadi, tapi ini adalah suatu lembaga yang mulia, yang kudus, yang kita harus menghormati. Menghormati bukan sebenarnya orangnya, tapi lembaganya gitu, yang dimaksud. Dan kita tahu bahwa di dalam uh, kepercayaan dari uh, orang-orang yang akan dipromosikan sebagai pemimpin perusahaan, militer, ya atau dimanapun juga, kebanyakan pada posisi jabatan tertentu yang dilihat dinilai itu keharmonisan keluarganya. Karena bagaimana dia dapat mengurus organisasi yang lebih besar kalau rumah tangga keluarganya aja nggak bisa diurus gitu, nggak bisa dikelola dengan baik. Nah, makanya kita diskusi hari ini khusus tentang keluarga ya. Karena ini menurut saya penting dan bagus khususnya untuk hamba-hamba Tuhan. Karena saya yakin dan percaya banyak sekali para gembala juga menerima konseling tentang ini. Ya, tadi makna kesatuan dari suami istri itu bukan dua tapi satu. Dan ada keterbukaan, itulah kunci yang tadi disampaikan oleh Pak Paul. Ya, Banyak banyak lika-liku yang memang harus kita lalui ya. Ya.
karena memang menyatukan dua pemahaman menjadi satu itu kan bukan sesuatu yang mudah. Tapi bagaimana Iya. kita merespon, ya, merespon segala sesuatu. Kalau kita merespon segala sesuatu baik, ya saya kira semua akan baik. Jadi saya juga ya hitungannya kan di luar apa ya pagi hari ini, di luar keinginan saya sebenarnya untuk menyampaikan firman Tuhan tentang pernikahan Kristen yang berdampak bagi Tuhan, bagi pelayanan. Cuman ketika waktu saya dihubungi sama Bapak Pendeta Amir itu, saya dalam keadaan apa yang harus kira-kira saya bagikan kepada hamba-hamba Tuhan, teman-teman rekan pelayanan, dan saya dikasih Tuhan untuk berbicara tentang pernikahan Kristen. Dan saya Hmm. kira juga kita sebelum membimbing orang untuk konseling atau apapun, kita kan sudah juga mengalami pernikahan. Nah, pernikahan yang bagaimana supaya terus menjadi berkat. Nah, oleh sebab itu kita harus pernikahan yang berdampak. Ya. Pernikahan yang berdampak itu ya seperti yang tadi pagi pagi hari ini saya bagikan bahwa pernikahan itu kan berbicara tentang kasih, kesetiaan, dan pengorbanan. Nah, itu dalam sebuah pernikahan yang berdampak. Nah, dalam pernikahan itu sekali lagi semuanya tidak berjalan baik. Terlepas dari kita batuan atau bukan, kita semua pernah mengalami yang namanya dan hari ini sedang menjalani pernikahan. Ya, pernikahan sekali lagi seperti yang tadi Pak Iwan sudah sampaikan bahwa sebuah institusi, sebuah lembaga yang memang sejak awal Tuhan sudah bangun. Tuhan ingin supaya kita terus mengerjakan itu untuk melalui pernikahan, kita menjadi berkat dan melalui lembaga pernikahan pernikahan Kristen kita melahirkan turunan dan generasi yang takut akan Tuhan. Nah, turunan dan generasi yang takut akan Tuhan itu dimulai dari rumah tangga. Itu, Pak. Nah, jadi semua bagaimana kita menghasilkan generasi-generasi pemuja, generasi-generasi yang cintakan Tuhan, ya dimulai dari keluarga, dari hubungan suami istri, dari lembaga pernikahan. Ya, itu kira-kira menjadi apa dasar ya, pengantar lah, pengantar diskusi Baik. kita pagi hari ini untuk lebih Ya, baik lebih Pak memantau. Paul, jangan keluar dulu ya. Nanti banyak panelis di sini Pak. Ini ada doktor, profesor ya. Oh ya ya ya. Oke, Ya, silakan, Pak. nanti kita akan sharing lah, bertukar pikiran. Ya, baik sekali tadi memang keluarga ini menurut saya sangat-sangat urgent, penting untuk kehidupan di dunia karena Tuhan, mengapa Tuhan bentuk demikian rupa ya. Karena memang seperti saya bilang, kita keluarga ini menyumbangkan apa untuk kehidupan di dunia ini. Apa orang bermasalah yang tadi kan kebanyakan kriminalisasi itu keluar dari keluarga-keluarga yang broken home. Ya, sebagian besar kalau kita dengar hasil survei dan wawancara. Nah, apakah kita keluarga-keluarga yang dapat melahirkan manusia yang tadi takut akan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan, ya, yang membuat dunia ini bisa menjadi lebih baik. Nah, ini menjadi suatu perangan ya. Apakah keluarga kita menghasilkan masalah bagi dunia ini apa? Menjadi solusi gitu, menjadi saksi dan terang. Nah, ini harus sadar nih, nah, khususnya hamba-hamba Tuhan ya, karena dunia ini ditentukan oleh hal ini juga ya. Dulu waktu saya ikut Pria Sejati ada Makcuk kalau nggak salah itu ada dua tokoh yang diteliti beberapa puluh tahun sampai 100 tahun kehidupannya. Uh, untuk orang yang takut akan Tuhan, itu keturunannya ada yang jadi presiden, jadi pengusaha, pokoknya jadi hamba-hamba Tuhan, ya bagus lah. Selalu pohon melalui pohon itu buahnya bagus. Gitu. Mungkin hampir 90% rata-rata jadi orang baik dan bermanfaat untuk kehidupan dunia ini. Tapi ada seorang yang dulu nggak takut Tuhan, ya, maksudnya orang yang inilah nggak mengenal Tuhan
dan ternyata keturunannya itu ya di penjara, jadi pembunuh, berampok dan sebagainya itu juga besar sekali buah-buahnya itu. Makanya hari ini kita diingatkan pentingnya lembaga keluarga ini dan harus disadari bahwa keluarga ini seperti pabrik lah ya, seperti ya, yang menghasilkan keturunan-keturunan orang jenis seperti apa. Yang kedua adalah dulu saya berpikir kalau anak-anak saya sudah lulus kuliah, sudah apa, sudah mandiri, wah tugas saya sebagai orang tua sudah selesai. Itu pemikiran yang berlaku di daerah saya khususnya ya Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Wah kalau kita sudah anak-anak udah beres, kita udah merdeka dan kita sudah bisa pensiun. Tapi ternyata tidak, saudara, karena tugas kita sebagai manusia, khususnya orang tua itu tidak pernah pensiun. Karena apa? Saya merasakan bagaimana anak-anak saya masih butuh bimbingan. Nah, kemarin kebetulan saya juga ngalamin, mantu saya telepon saya, dia berselisih dengan istrinya, dan dia minta saya datang. Ya, tapi uh, sudah beberapa kali terjadi, ya uh, saya cuma kasih, karena saya semalam ada acara, jadi dia bisa datang. Saya bilang besok pagi lah. Tapi tadi cuman saya malam saya bilang kamu nggak usah berantem ribut, berbicara dengan kepala dingin. Saya bilang puji Tuhan belum saya datang pagi ini malamnya dia udah WA lagi. Pak nggak usah datang dah sudah oke. Jadi saya menyadari di sini bahwa kita sebagai orang tua nggak pernah selesai saudara tugas kita. Ya belum lagi kalau kita lihat cucu kita. Karena biar gimana pun anak-anak kita ini kan pasangan-pasangan baru. Dibanding pengalaman kita yang lebih tua, senior itu jauh lebih banyak kita. Jadi otomatis mereka butuh lah bimbingan, nasihat kita. Apalagi saya merasa waktu saya dulu jadi orang tua, saya itu gak melakukan kewajiban saya dengan baik, mendidik anak saya dengan baik. Makanya kemarin kenapa saya sering ada di Sydney, Australia, karena anak saya kan ada di sana, ada di Indonesia juga. Nah itu saya punya misi, saudara. Khususnya ya memperbaiki lah. Dulu yang belum saya lakukan, saya menasihati mereka, saya bisa membina hubungan. Nah, ya, jadi wah nggak gampang prosesnya. Perjuangannya luar biasa yang saya alami khususnya di keluarga saya. Bagaimana saya harus memenangkan mereka, bagaimana saya harus merangkul, mendekati mereka. Wah nggak gampang. Prosesnya benar-benar sangat luar biasa. Tapi hasilnya sangat memadai lah, hasilnya manis. Ya, jadi makanya sekarang saya selalu memperhatikan keluarga saya. Saya mau hidup dekat dengan keluarga saya, dengan anak, mantu, cucu-cucu saya. Saya sering melihat memang konteks hamba Tuhan itu dalam pernikahan itu memang kuncinya apalagi istri gembala ya. Saya menyoroti istri gembala. Istri gembala itu merupakan kunci dalam pelayanan seorang gembala, seorang hamba Tuhan. Saya melihat kalau istri gembala tidak bisa mendampingi atau menguasai dalam hal pelayanan maksud saya dan ketertundukan kepada suami itu akan berdampak pada pelayanan, sangat berdampak untuk pelayanan. Yang kedua, memang saya melihat juga di dalam dunia tadi kata Pak Irwan tadi, di balik kesuksesan sang gembala, sang hamba Tuhan, sang suami, sang imam itu adalah yang menentukan adalah istri, Pak. Jadi kalau seperti Bapak bilang tadi, seorang laki-laki itu sukses dalam pekerjaan dan pelayanan usahanya, itu ada di balik itu adalah sang istri. Yes. Orang tanya, orang kan lihat ya cara berpakaian suami. Ya kadang-kadang dulu waktu saya baru menikah kan dengan istri saya, kaget ya. Semua pakaian harus serasi, harus harmonis. Padahal dulu kan saya orangnya cuek ya, asal pakai gitu ya. Nah, ternyata itu juga salah satu hal yang kecil. Ya, jadi memang persesuaian itu tidak akan pernah selesai. Sampai kapan? Sesuai dengan tadi Nika sampaikan oleh Pak Paul sampai Tuhan Yesus, ya, sampai kita dipanggil, sampai kita berpisah.
hanya maut yang memisahkan. Cuman ada kendala ini Pak, saya hanya memancing saja. Kalau berkhotbah saya udah nggak waktunya Pak Paul yang berkhotbah. Saya hanya memancing begini Pak. Saya sering melihat, sering ya, bukan jarang ya. Ini ada di antara kita juga. Ya artinya ada nggak tahu pakai apa. Seorang suami istri, seorang hamba Tuhan lagi, ya dengan istrinya sampai-sampai bisa dikatakan bercerai atau berpisah. Yang kalau berpisah dan bercerai dalam arti itu bukan berhenti di situ saja, tapi sampai ada yang menikah lagi. Pernah saya menghadiri suatu ulang tahun gereja ada beliau, dan dia kenalkan istrinya, dan jauh berbeda dalam usia sang suami, sang penggembala dengan istri gembala. Terus saya bilang, Bapak luar biasa ya, dengan istri yang ini hebat, Bapak bisa memimpin gereja dan usaha, saya bilang. Tapi tiba-tiba teman saya injak kaki saya, sepatu saya. Dia bilang, kau banyak. Dia kasih kode untuk saya berhenti berbicara. Nah, singkat cerita, saya tahu dan saya diberitahu oleh teman saya, kamu salah. Istri yang sesungguhnya itu ada di belakang. Hah? Saya bilang, nah itu istrinya yang kedua, katanya. Bapak Ibu, ini gereja besar, gak khotbah kemana-mana, terus kuliah di STT, dan gelarnya juga sudah doktor, tapi bisa juga melayani dengan dua istri. Nah, ini saya hanya memancing aja supaya Pak Jupen juga keluar, biar yang lain pada keluar ini. Jadi Iya, saya masa keluar-keluar semua nih, ini ya. ambil Penghuni-penghuninya keluar. keluar gara-gara Pak Johan. Iya. Terus ada lagi kasus Pak, seorang hamba Hmm. Tuhan bermain mata dan terjadi pelecehan terhadap pengerjanya. Ya, terus ada juga nih Pak, di kita juga yang baru muncul nih Pak wajahnya. Ini baru muncul dia, Iya, Ali iya. Pak. Tersangka ini. Tersangka dia, Tersangka satu. tersangka. Salah satu hamba Tuhan genit-genitan nih. Terkenal genitnya. Ya salam tempel, genit-genitan. Ada hamba Tuhan yang terkenal genit juga, Pak. Terus itu bagaimana itu? Nah, itu tolong ditanggapi Pak Jupen. Terus melayani kadang-kadang begini. Sebagai konselor kita kadang-kadang pernah ditanya loh, Bapak sudah menikah gitu. Bapak sudah punya cucu misalnya. Terus ada lagi teman saya, dia kan betul sudah berpisah. Bapak istrinya di mana? Dia bilang begini. Istri saya udah pisah dengan istri. Udah Bapak gak usah melayani saya. Saya cari cari yang lain aja yang punya istri. Nah, ini ini ada di kita juga. Silakan ini, Nah, iya. silakan. Ya, biar ramai aja Nah, gitu. itu benar sekali ya. Penilaian masyarakat seperti itu. Tadi saya bilang orang berkarir tuh dilihat dulu rumah tangga keluarganya khususnya. Jadi memang apa tadi maligai pernikahan ini penting, saudara. Dan ini yang menyatakan adalah mantan Kasat ya, kalau Bapak tahu itu Edi Baskoro dulu itu Kasat, yang dia bikin statement jelas waktu saya ke kantornya, itu bikin di depan. Jangan percaya kepada lelaki yang istrinya dua, katanya. Dibilang karena istrinya aja dibohongin. Ya apalagi kamu, katanya. Jadi ini benar-benar statement yang dibikin luar biasa. Menurut saya ini, waduh, ini orang keren ini. Jangan percaya kepada laki-laki yang istrinya dua, katanya. Kalau istrinya aja dibohongin lagi, apalagi kamu, kata dia. Jadi, wah ini menohok, sangat menohok, ya, sangat menohok itu. Jenderal Kasat itu, Jenderal Bintang 4 yang mengatakan itu untuk prajurit-prajuritnya. Nah, memang di sini benar juga kalau saya pikir. Makanya orang tadi Pak Johan bilang nggak percaya ya, wah kalau udah punya gini-gini, wah gua nggak ragu nih, katanya. Nah, makanya saudara, dalam hal ini memang nggak gampang ya. Saya sama istri juga dulu, karena kita nih yang harus kita bangun sebenarnya bukan pribadi-pribadi, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi institusi atau Maliga itu yang kita perlu junjung tinggi sebagai lembaga institusi yang sudah Tuhan bentuk sendiri. Makanya kemarin waktu istri saya sering ngajak berantem sama saya bilang, kita kan membangun rumah tangga, keluarga, saya bilang. Nah, kita kalau membangun nih bangunannya,
rumah tangga seperti apa yang kamu mau gitu. Kalau kamu mau ngajak saya berantem terus, oke nanti saya bikin ring tinju di rumah saya. Ya, saya pasang ring tinju kita berantem tiap hari dah. Kata kalau kamu senangnya rumah tangga itu sebagai medan perang, ya udah kita beli senjata aja tembak-tembakan tiap hari, saya bilang. Akhirnya ya puji Tuhan dengan saya bilang begitu, istri saya mulai sadar. Saya bilang ya saya nggak bisa namanya membangun rumah tangga itu nggak bisa bekerja sendiri. Ya kita harus kerjasama. Ibaratnya kalau saya lagi mau bangun rumah, lagi pasang batu bata, ya kamu tolong adukin semennya, ya kan, supaya kita bisa bangun bersama. Tapi kalau saya bangun bata, istri merubuhkan bata itu, ya nggak jadi-jadi bangunannya, ya kan? Makanya disebut membangun rumah tangga. Nah, saudara ini benar-benar harus kekompakan, kesadaran. Tadi disampaikan oleh Pak Paul bagus banget. Seorang istri suami itu harus terbuka, komunikasi bagus, ya bisa membicarakan masa depan, merencanakan segala sesuatu. Nah, komunikasi tadi salah satu keterbukaan menjadi kuncinya. Nah, itu tadi Pak Johan sudah sampaikan. Hai, silakan yang lain. Pak Japiter, Pak Jupen, silakan sudah buka kamera. Pak Johannes. Filosofi perkawinan itu apa sebenarnya ya? Nah, jadi sebenarnya kalau orang Batak itu sadar sakralnya perkawinan itu sebenarnya tidak pernah terjadi seperti yang tadi bilang Pak John Pasaribu tadi ya. Kenapa? Coba kita lihat. Orang Batak yang benar-benar melaksanakan pernikahan itu 1 tahun sebelum pernikahan itu dirancang. Kenapa 1 tahun? Supaya menjaga tidak ada kecelakaan atau tidak ada anak haram. Itu filosofinya. Kenapa setahun itu? Mulai dari hori-hori dinding, patuah hata, segala macamnya. Jaraknya setahun. Nah kemudian dalam perkawinan itu sangat sakral. Kenapa? Disaksikan oleh 4 unsur. Hula-hulanya, tulangnya, bona tulang, semua tulang rorobot, donga sahuta. Itu disaksikan. Dan acaranya bisa seharian penuh. Jadi memang kalau menyadari filosofi perkawinan itu, apalagi setelah dikuatkan dalam hamba Tuhan, tidak boleh diceraikan kecuali diceraikan oleh kematian. Ini nih sangat sakral. Cuman kita melihat ada orang yang tidak sadar dengan perkawinan itu. Misalnya kalau tidak punya anak, itu bisa menjadi renggang. Bisa renggang. Sebenarnya kalau tidak punya anak, kan kita bisa mengadop anak daripada orang lain, kita anak sendiri. Jadi tidak ada alasan tidak punya anak harus kawin lagi. Nah kemudian di dalam keluarga yang dipertemukan dua jadi satu. Artinya dari keluarga laki-laki, keluarga perempuan harus menjadi satu. Makanya setelah perkawinan tidak ada istilah kata kamu. Harus kata kita. Ada contoh ini. Berapa kali orang bisa menceraikan istrinya? Seperti ini. Datang misalnya keluarga daripada istri. Datang suami mengatakan, wah itu saudaramu datang. Pada saat itu dia sudah menceraikan istrinya. Demikian juga si pihak perempuan. Datang saudara laki-laki. Wah itu abangmu datang. Pada saat itu dia menceraikan suaminya. Jadi sebenarnya secara psikolog sering orang sudah bercerai walaupun bersatu dalam perkawinan. Tapi katanya adalah harus mengatakan kita. Wah itu saudara kita datang. Itu abang kita datang. Nah, kata kita inilah satu, dua menjadi satu. Mantap, mantap. Itulah filosofi daripada perkawinan. Dua jadi satu. Datang saudara, saudara kita. Datang ayah, ayah kita, ibunda kita. Jadi pakai kita lah selamanya. Itu menjadi langkah. Nah kemudian yang kedua, Ya. bagaimana keberhasilan bukan uangmu dan uangku ya Pak? Bukan uangmu dan uangku, bukan. Nah, jadi walaupun memang bekerja perempuan kan sebenarnya kalau bekerja uang suami uang istri, tapi uang laki-laki. istri bukan uang suami gitu. Nah, walaupun perempuan yang bekerja laki-laki tidak, jangan pernah mengatakan wah ini kamu tidak minta, kita sama. Kan sudah jadi satu.
Kalau sudah Yes. jadi satu itu tidak ada lagi istilah perbedaan. Nah, kemudian keberhasilan daripada orang tua ini yang perlu kita catat. Apabila mampu mendelegasikan kebaikannya dan kemurahannya kepada anaknya. Itu yang keberhasilan orang tua. Kalau itu tidak terjadi, maka dikatakan dalam falsafah orang Batak, ya, tidak pernah jauh, ya, tubis dari sebunana, angdau tubis sebunana. Kalau jauh dari pohonnya itu bisa digigit apa katanya, babi katanya, atau dimakan apa. Jadi harus tetap keberhasilan orang tua adalah memberikan petuah-petuah kepada anaknya. Dan itulah memang yang dikatakan Tuhan bahwa keberhasilan orang tua adalah kemampuan untuk menurunkan apa yang dimiliki. Kalau firman Tuhan ya, firman Tuhan, kebaikannya, kebaikan kepada anaknya. Dan mau menuruti. Itulah mungkin yang perlu saya sampaikan, ya, bahwa filosofi perkawinan itu adalah sangat sakral. Dua menjadi satu, filosofinya sangat panjang. Apalagi dalam gembala. Kadang-kadang gembala, memang seorang gembala tidak kenal gembalanya, dan gembalanya pun tidak kenal yang menggembalakan. Domba tidak kenal gembala, gembala tidak kenal domba. Ini yang berat. Nah, jadi disinilah perlu memang komunikasi yang aktif dan selalu persuasif untuk menjadi konsepsi sistem. Saling memengaruhi, saling mendukung, saling memperhatikan, dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Itu mungkin tambahan dari saya. Silahkan ditambahin sama. Makanya kalau rumah tangga yang hancur itu karena tidak tahu posisi, Pak. Posisi istri tunduk, suami sayang itu. Saya punya pengalaman. Kalau dalam rumah tangga kalau kita kadang-kadang terlalu ini, saya bilang, ingat posisimu. Nah, jadi kalau ke istri gimana tuh? Cara bicaranya gimana? Makanya ketika Hawa nggak tahu posisinya, hancur rumah tangganya dengan Adam. Dia mengambil posisi Adam untuk itu. Jadi memang penting kita mengerti posisi suami, posisinya apa gitu. Jadi dalam rumah tangga saya anak dua. Kalau kadang-kadang mereka ngoceh, saya bilang, ingat posisi ya, bicara sama bapak tuh, ingat kau anak gitu. Pasang posisimu untuk bicara. Gitu. Jadi kata-katanya terukur supaya diingatkan. Jadi begitu dalam pengembalaan juga. Kalau kita nggak tahu posisi itu kadang-kadang hancur. Gitu. Kalau kita ini ya, makanya penting posisi dalam rumah tangga apa itu penting. Dan memang dalam pelayanan rumah tangga itu syarat mutlak. Makanya kalau kita rumah tangga udah gagal, pasti pelayanan akan gagal, Pak. Makanya untuk teman-teman yang kalau rumah tangganya masih belum, udah gagal, maksudnya udah pisah, apalagi kalau cerai, lebih baik berhenti pelayanan, karena nanti akan kacau. Itu masukan dari saya, men. Tapi tiap organisasi mungkin aturannya beda-beda. Makanya Tuhan bikin itu, keluarga itu penting. Semua harus ada posisi. Makanya ketika kita tidak tahu posisi, Tuhan musnahkan manusia dengan air bakar. Mereka pada waktu itu mengawinkan, nggak tahu posisi mana anak, mana istri, hancur itu. Makanya kita lihat tuh ada beberapa negara yang sementara ini kayak California yang dibakar Tuhan. Itu mereka udah lupa posisi, mana laki, mana perempuan, mana bencong, mana gender. Makanya penting. Makanya aturan-aturan yang Tuhan kasih itu, kayak tadi khotbahnya Pak Paul itu, untuk kita mengerti posisi suami, posisi istri, posisi pendeta, posisi jemaat. Itu aja Pak masukan dari saya. Pak Irwan silakan Pak. Ya, 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 bagus. Memang gini ya, tadi yang disampaikan Pak, saya juga kagum lah dengan budaya Batak yang sangat kental karena ada marga ya. Di Tionghoa pun sama. Memang kita lihat Tuhan selalu bicara dalam perjanjian lama tuh selalu dia adalah Tuhan antar generasi, betul kan? Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya kan? Selalu dibilang Allah antar generasi, berarti bagaimana ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap mahligai keluarga itu penting sampai anak cucu, ya kan? Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, jadi memang tadi yang seperti saya bilang, tujuan dari suatu pernikahan adalah menghasilkan keturunan-turunan ilahi yang akan membawa kemuliaan bumi ya Tuhan ya atas bumi.
Ya, makanya ya tadi yang disinggung tadi, kalau misalnya nggak punya anak, gara-gara nggak punya anak terus lalu dia bercerai, juga kebanyakan malah saya lihat kalau orang yang nggak punya anak itu, ke satu bisa adopsi, kedua kebanyakan saya mau Tuhan pakai untuk mengembalakan orang lain, Pak. Saya kenal beberapa pribadi yang nggak punya anak, tapi akhirnya dia punya anak rohani yang banyak gitu loh. Ya itu memang nggak ada alasan lah kalau dia nggak punya anak secara jasmani, dia bisa jadi orang tua dari keluarga rohani dari beberapa banyak pun yang dia mau tampung. Jadi nggak ada alasan ya untuk alasan itu bahkan gitu. Ya puji Tuhan, ada lagi yang mau menyampaikan pendapat, masukan, pandangan, silakan. Buat yang Shalom, mungkin, ya salam Pak shalom. Beto, silakan Pak. Ya silakan. Iya, ada tulangku itu Pak Johan Pasaribu. Ya, ya, Ingat saya Kijeru Pak Iwan, ya. yang waktu rame-rame saya dicandain, tapi memang rupanya serius. Sampai Hmm. alami sakit ini karena memang tidak ada yang urus rupanya. Hmm. Baik seorang laki-laki hidup sendiri, Pak. Agak Jadi, Kamu butuh penolong. jadi betul-betul itu yang terjadi. Saya sampai bisa membingungkan. Menurut saya makan cukup, tapi saya bisa malnutrisi. Itu yang Hmm. susah di rumah sakit itu. Dan ini nanti suatu saat saya akan bersaksi tentang mujizat yang saya alami. Amin. Luar biasa. Saya sudah makin sehat, pemulihan sampai sekarang ini. Makanya saya begitu pagi, pagi lagi segar, saya buka cari PMD ini mau ikut kebaktian pagi. Luar biasa PMD. Haleluya. Amin. Kita ikut mendoakan saya dan saya rasakan hasilnya. Luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Amin. Luar biasa Ya, Tuhan kita. Itu aja ya. saya bilang. Jadi tidak baik hidup sendiri. Biarlah Tuhan yang merencanakan hidup saya untuk bagaimana. Amin. Kalau amin. Yes. saya tidak artinya tidak menolak yang dibilang itu. Seperti bagaimana juga Pendeta Paul tadi bilang sama Pak Tinambunan itu bahwa sudah cerai dengan kematian. Tidak bisa Hmm. dipisah kalau nggak dipisahkan kematian. Memang Hmm. mengenai daripada hasil khotbah tadi, saya tentunya tidak bisa harus berbalik mengingat saya seperti apa kepada mendiang istriku tadinya. Jauh, Hmm. tahulah, apalagi orang Batak itu terlampau egois dan terlampau keras terhadap seorang istri yang nggak menyatakan harus tunduk kepada suami, bukan setia kepada suami. Sangat beda rupanya. Tunduk kepada suami. Nah, ini untuk selalu saya mengenang beliau yang sudah di surga dalam iman saya, tapi dari segi tingkah laku saya ini tidak lagi lah menyesal sudah berserah kepada Tuhan itu. Saya tidak bisa membahagiakannya menurut saya sampai di akhir hayatnya 2021 itu. Begitu Pak Irwan, tulang Johan, Pak Pasaribu semuanya ini ada eh, tulang Simamora ini dan yang semuanya yang ada di grup kita ini. Terima kasih. Shalom. Ya, shalom Pak Petrus. Ya, Anda tidak sendiri ya. Ada keluarga PMD di sini setiap pagi harus hadir ya. Jadi Amin. walau udah nggak ada istri, tapi ini satu jadi eh, termasuk saya bangga lah ya karena sifat kesetiaan kepada istri yang walaupun sudah meninggal, Pak Petrus ini nggak menikah lagi dia. Ya, dia mau fokus katanya ngurus anak. Ya. Ini suatu komitmen yang menurut saya patut dihargai. Nah ini kebetulan saudara saya yang satu ini, yang orang paling kaya ini di Kalimantan ini, saya sangat
terberkati, walaupun dalam pengertian saya, kalau saya bukan penganut bahwa kalau istri meninggal kita nggak boleh nikah lagi, nggak. Tergantung kebutuhan, ya kan? Kalau kita rasanya harus menikah lagi supaya kita lebih banyak berkarya, lebih banyak berbuat, nggak ada salahnya. Tapi tujuannya kan bukan untuk hal lain ya, untuk suatu tujuan yang mulia. Tapi memang kalau memang keputusan pribadi, Pak Simamora ini, saya waktu ke gereja beliau, tahu nggak? Itu udah berapa puluh tahun istrinya meninggal, dia nggak mau nikah lagi dan dia benar-benar ngurus anak cucu. Dan foto istrinya dipajang di mimbar, saudara. Besar sekali foto istrinya, di samping foto Yesus. Coba, ini membuktikan bahwa kesetiaan ini, waduh, kayak Romeo and Juliet. Kata saya ini di Kalimantan ternyata ada Romeo dan Juliet juga gitu ya. Walau Pak Simamora nggak ikut-ikutan bunuh diri, meninggal karena nggak boleh kan, dilarang Tuhan. Tapi dia setia nggak menikah dan foto isinya itu dipajang, saudara, di gerejanya. Jadi tiap hari dia bisa lihat. Silakan, brother. Gimana nih komentarnya nih, Pak Simamora? Silakan. Haleluya, puji Tuhan ya. Pak Irwan, izin live dulu ya Pak Irwan ya, ada urgensi sedikit nih. Oke, Izin ya. ya Pak Jupiter. Tuhan berkati. Makasih partisipasinya. Oke, puji Tuhan ya. Ya, Luar biasa memang Tuhan kita ya. Dia atur semua indah pada waktunya. Tepat seperti apa yang dia mau. Memang tidak salah ya. Kita hanya boleh bercerai kalau diceraikan oleh kematian. Itu Alkitabiah. Yang mau menikah, menikahlah. Yang tetap bertahan, bertahanlah. Biarlah Tuhan yang membimbing kita semua. Karena memang ada banyak pertimbangan. Ya seperti saya, ya itu yang saya pikirkan juga. Bukan takut kalau nanti bagaimana-bagaimana. Sudah pasti tidak akan sama dengan yang sudah pergi itu. Nah kalau nanti pasti berkata, waduh jangan samakan aku dengan istrimu yang dulu. Ah, sedikit terjadi hal yang kurang enak. Mungkin nanti anak-anakmu datang ke rumah, pas si istri baru berkata, aduh, papa nggak bisa diganggu lagi istirahat. Padahal mungkin tidak istirahat. Emang banyak memang kendala, banyak. Dan anak kita pun tidak akan seleluasa ketika masih ada mamanya, atau walaupun tidak ada mamanya, tapi ketimbang nanti ada mama baru, mereka pun akan mulai jaga jarak. Karena biar bagaimana, pasti akan ada perbedaan. Ya, jadi kalau buat saya daripada bikin masalah, lebih baik bertahan Jo. Tuhan kan pasti berikan kita kekuatan, kemampuan. Dan bersama Allah kan lakukan perkara-perkara besar. Bukan berarti tidak perlu mungkin mau urut-urut kita ke istilahnya. Oh banyak aja teman berkata demikian. Iya, kalau memang sudah saatnya Tuhan jangan ada diurut-urut juga. Tuhan panggil kan selesai urusan. Jadi waktu istri saya meninggal, anak saya desak di semen kuburan. Waktu saya nyemen, anak saya langsung bilang, Pak, langsung dilebihi aja. Maksudnya, ya dilebihi aja. Betul nanti juga, Papa dipanggil Tuhan. Berarti saya juga bisa tahu dari situ. Anak saya aja pun tidak suka. Kuburannya aja pun tidak suka didekati orang lain. Ya gitu loh. Jadi makanya kita kan harus jeli. Ya harus jeli. Sedangkan meninggal aja nggak suka. Ada yang lain dekat. Apalagi kita selagi masih hidup begini. Berarti kan itu sudah menjadi satu pertanda buat kita. Makanya juga kita harus bisa paham dan mengerti. Dan juga memang saya pun juga terus terang. Saya berani jamin 100%. Ya kalaupun mungkin mencari yang lain, syukur-syukur mungkin bisa separuhnya. Karena itu terus terang, saya adalah mungkin salah satu laki-laki yang dimanjakan oleh istri. Memang luar biasa, luar biasa. Oh Aduh. iya, iya. Ini baru terbuka nih Pak Yosef. Iya. Mau kemana saja pun saya tugas. Pernah mau ke Papua berapa hari Betul, Pak. Pak. Weekend. Saya tinggal angkat koper aja udah beres semua di dalam itu. Semua udah terpenuhi. Sangat mengerti dia. Jadi bagaimana aku mau melupakan ini semua. Luar biasa. Ini Haleluya. Arjuna dari Tabalong, Pak. Iya, ini kayak Romeo and Juliet kalau saya lihat memang ini. Ini baru saya tahu alasan Pak Simamora. Ya. Tapi luar biasa lah. Beliau tuh memang
tokoh yang punya prinsip dan dia memegang teguh prinsip. Mantap, brother. Tokoh yang punya prinsip dan dia memegang teguh prinsip. Mantap, brother. Maju Ya, terus. puji Tuhan. Ya, tetap semangat. Harus jadi Yang pejabat ingin di Kalimantan. Ya, yang ingin istilahnya mengakhiri masa apa namanya duren silakan. Kalimantan mana, Yang tetap Mang? bertahan monggo. Amang Simamura Kalimantan mana, Ya, Mang? selatan. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Banjarmasin nih. Kabupaten Gerejanya besar, Tabalong. Pak Betus. Kapan-kapan main Pak Betus ke Nah, tempat beliau. di Kabupaten Tabalong, Pak, Ya. sekitar 5 jam lah dari Banjar. Oh, Kabupaten Tabalong. Iya, Bapak pernah ke Kalimantan, Pak? Atau ada keluarga? Ke Kalimantan Tengah sering, Pak. Ke Di daerah mana, Papua, Pak? Kalimantan Tengah saya sering. Iya, di daerah mana itu? Palangkaraya. Beliau sedang urus tanah, Pak Simamora di sana. Beliau ada 300 hektar kalau nggak salah itu. Di daerah mana? Di Kota Waringin? Di Palangkaraya, Oh, Abang. Palangkaraya. Iya, iya, iya. Oke, mungkin juga sekalian saya sebentar lagi mau ada ini dari Dinas Kesehatan katanya mau wawancara untuk Manula. Jadi sebentar lagi mereka datang. Saya mohon maaf dulu ya. Ini kita Suaranya nggak kedengaran, suaranya, Ya, suaranya kecil Pak Simamora. suaranya. Berubah mohon kecil. maaf yang mau masuk karena saya mau diwawancara untuk ini dari Dinas Kesehatan untuk manusia lanjut usia. Jadi saya izin dulu ya. Disambung lagi. Baik. Nggak kedengaran Ya, suaranya. ya Ya, Pak Simamora suaranya kecil. Pak Betus, beliau di Kalimantan Selatan, gerejanya cukup besar. Kemarin saya waktu mengunjungi beliau juga dikasih pinjam ambulan tuh untuk keliling-keliling sama Pak Yosef Suwarno tuh. Ya, kita beliau cukup berhasil lah, pelayanannya bagus. Ya, tapi saya baru tadi tahu alasan beliau gitu. Kenapa tidak menikah lagi dan begitu sayangnya sama istrinya. Memang saya juga kemarin seperti diingatkan oleh Roh Kudus ya. Kadang-kadang orang suka bersaksi, wah si itu bagus baik lu Pak. Pada saat saya ketemu dia, wah ke rumahnya dimasakin, saya dilayani, saya diajak makan Pak mie. Pak Irwan, Pak Irwan izin Pak ini Yes. ada tamu saya dari Dinas Kesehatan mewawancara manusia lanjut usia. Jadi saya layani dulu Oh, mereka ya. Ini oke ada tamu brother. saya datang. Oke. Ya, ya. Oke ya. Nah ini Sambung lagi. gerejanya besar sekali tuh, luar Ya. biasa. Sukses brother. Baik. Ya, Oke. kapan-kapan kita Ya. ketemu lagi. Iya, iya, iya. Ya, ajak Pak Betus tuh nanti. Oke, good, good. Makasih, Ya, makasih. saudara, tadi Sehat. yang dikatakan Pak Simamora, saya pun kemarin seperti disadarkan ya. Kamu orang berbuat baik sama kamu sekali kasih makan aja udah dipuji-puji gitu kan. Sadar nggak kamu, istri kamu tiap hari masakin kamu selama puluhan tahun. Coba selama puluhan tahun masakin kita, layanin kita, temanin kita, ngurus Bapaknya kamu kita, dari puskesmas Pak kemarin pergi ya kan? Bapak Coba. Washington Masa Simak kita Pak. nggak bersyukur sih, berterima kasih Oh kepada istri. iya. Tadi Pak Iya. Simamora mengatakan bagaimana dia terkesan untuk istrinya yang begitu memanjakan dia, ya sehingga dia tidak bisa lupa. Ya, puji Tuhan. Mungkin kita gini ya, mungkin kita semua manusia nggak pernah mulus lah, Pak. Kita pun pernah gagal dalam bisnis, usaha, bahkan mungkin dalam rumah tangga. Tapi kita yang penting nggak usah terintimidasi, tapi yang penting kan ke depan, iya kan? Kita mau memperbaiki diri kita dan ke depan itu ya walaupun bekas-bekas itu mungkin selalu melekat kepada kehidupan kita, tapi intinya melihat masa ke depan itu jauh lebih penting daripada kita menengok ke masa lalu. Saya salah satunya orang kenapa yang berusaha mempertahankan sekuat mungkin keluar rumah tangga keluarga saya karena saya ini dari keluarga broken home, Bapak Ibu. Saya merasakan bagaimana punya ibu tiri, hidup dalam rumah keluarga yang broken home, wah tersiksa sekali, tertekan dan benar-benar hancur gitu. Makanya saya waktu itu begitu saya merasa, waduh nggak enak sekali ya hidup di keluarga yang berantakan, broken home gitu. Akhirnya saya berkomitmen terhadap diri sendiri saya sendiri, bahwa saya tidak akan menceraikan istri saya akan mempertahankan sekuat mungkin supaya anak-anak saya tidak punya ibu tiri. Gitu. Itu juga salah satu komitmen saya kenapa saya sampai tadi sanggup
bertahan karena itu udah keputusan atas dasar pengalaman dulu punya keluarga yang broken home tuh nggak enak sekali, ya tertekan sekali. Ya silakan mungkin Pak Darwan mau nyampaikan satu. Iya Pak Irwan, selamat pagi. Ini menarik ini. Ada Pak Paulnya masih, Pak Paul Masih ada. masih ya. Apa yang disampaikan Pak Paul tadi, dampak perkawinan keluarga Kristen ya. Yang pertama, memang istri tunduk pada suami ya, Pak Paul. Jadi istri ini ya bisa menjadi saksi Kristus dan teladan bagi jemaat ya. Yang kedua, istri tunduk kepada suami tadi karena eh, dalam pernikahan pasti dinilai jemaat ini kan, apa namanya teladannya tadi yang disampaikan Pak Paul. Dan yang ketiga, bagaimana berdua lebih baik daripada seorang diri tadi, yaitu menjadi tim yang efisien suami dan istri, Pak Paul ya. Nah, perkawinan kita berdampak dalam pelayanan, bagaimana diingatkan tadi prioritas dalam doa bersama. Terus komunikasi yang terbuka dan jujur. Lalu yang ketiga, saling mengampuni dan memaafkan. Ya Pak Paul yang saya ingat tadi. Cuma pertanyaan saya kalau seandainya begini Pak Paul. Bagaimana dalam seorang istri, ya contoh-contoh misalnya saya, ini ilustrasinya ya. Nah, eh, masih keributan di dalam perkawinan saya, di rumah tangga saya, ya itu eh, menurut analisa saya adalah karena sifat istri saya yang mudah marah-marah, yang suka marah. Istri saya pemarah, ya. Dan dalam setiap hal meresponi kejadian di dalam rumah tangga. Nah, amarah ini ya membuat saya sebagai suami yang percaya pada Yesus nggak betah di rumah. Dan saya suka menyendiri. Istri saya rewel aja. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngomel. Ya, kalau saya keluar ketemu CO sambil nyanyi ya di karaoke, kok nggak ngomel kan gitu loh. Nah, jadi saya nggak betah di rumah. Saya di luar. Nah, ah, kan dalam Amsal 27 ayat 15 diingatkan seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Ya, uang setoran kurang marah. Banyak uang setoran juga ada aja marahnya. Ya kan gitu loh. Kita eh, datang terlambat marah. Kita bau badannya yang berbeda marah kan itu. Pokoknya sering-sering marah. Eh, di dalam amarah ini bagaimana? Pertanyaan saya ya. Bagaimana tadi diingatkan istri untuk tunduk dan hormat pada suaminya bukan ditanduk atau diajak bertengkar kan. Tunduk dan hormat pada suaminya bukan ditanduk atau malah marah-marah diajak bertengkar. Efesus 5:22 yang diingatkan tadi dan Kolose 3:18, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, pertanyaan saya, karakter istri yang menjadi idaman suami itu apa sebenarnya menurut firman Tuhan, Pak Paul? Sementara dikatakan yaitu istri yang pemarah, yang suka marah, ya. Ini eh, membuat apa namanya banyak keributan di dalam perkawinan rumah tangga Kristen. Ya, terima kasih Pak Paul. Itu dulu kita apa Silakan Paul kasih dijawab. jawaban. Ini dokter ini yang nanya nih. Silakan, Paul.
Pak Iya Paul ini Pak, udah. terima kasih. Iya Wah Pak ini Paul. kayak sepertinya kayak di sidang aja ini tadinya. Ya Pak, saya coba akan menjawab sesuai yang pemahaman saya ya. Ya, tadi saya juga meringkas ada dua pertanyaan besar. Ya, yang pertama tadi kan saya juga menyimak ya tentang menanggapi bagaimana pertanyaan yang bertanya kenapa pernikahan hamba Tuhan gagal dan menikah lagi, apalagi yang telah menikah dua istri. Nah, bagaimana cara menanggapinya? Bagaimana konseling pernikahan Kristen, pandangan Alkitab, pandangan Kristen menurut Alkitab. Nah, ini yang kedua tadi barusan Pak siapa ya? Saya Pak lupa ya Darwan orang Pak. biasa. Ya, ya Pak Paul. Ini ya Pak Darwan. Ya Pak Darwan ini menyikapi situasi rumah tangga yang diwarnai pertengkaran oleh istri yang dimulai dari istri ya, yang sering Ya. rewel atau marah. Ya, karakter Dan istri yang ya, menjadi idaman suami, Pak, sesuai Holy Bible. Karakter istri yang menjadi idaman para pria-pria ini, para suami-suami sesuai dengan Injil. Nah, itu, Pak. ya, ya, ya. Dan ketidak apa suami hitungannya seperti rumit gitu Pak ya. Berdasarkan Amsal 20 ayat 21 tadi ya. Yang ya intinya seperti itu Pak. Jadi mungkin saya tanggapi dulu Pak Darwan. Memang kalau kita hadapi situasi yang rumit seperti itu, ya kita penting juga untuk memahami akar masalah kemarahan istri. Apakah ini memang sifat bawaannya atau pernah ada trauma di masa lalu, seperti tekanan atau masalah kesehatan mental yang mendasari. Ya, jadi suami perlu mencoba untuk memahami eh, perspektif atau pandangan istri dengan sabar dan empati sebenarnya. Bukan sekedar menyalahkan ya. Ya, jadi kalau di Matius tadi Alkitab itu menurut Alkitab menurut suami harus memimpin rumah tangga dengan kasih dan hikmat dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 33. Jadi karakter suami yang ideal itu menurut Alkitab dalam konteks ini maka yang pertama kasih dan kesabaran. Suami harus mencintai istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Efesus 5 ayat 25. Yang berarti menunjukkan kesabaran, pengertian, pengampunan yang tak terbatas, bahkan di tengah kemarahan istri sekalipun. Yang kedua, kepemimpinan yang bijak. Kepemimpinan bukan otoritas, otoritarisme, tetapi bimbingan yang penuh kasih. Suami itu perlu membimbing dengan bijaksana dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, bukan dengan menghadapi dengan emosional. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Suami harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan istrinya. Menciptakan ruang yang aman bagi istri untuk mengekspresikan perasaan tanpa merasa dihakimi. Yang keempat, kehadiran yang berkualitas. Ketidakhadiran suami di rumah memperparah masalah. Nah, ini kalau misalkan nggak betah di rumah ini harus hati-hati, Pak. Suami perlu meluangkan waktu berkualitas bersama istri, membangun ikatan emosional yang kuat dan menunjukkan perhatian. Ya, kalaupun di atas belum belum selesai ya, belum sama sudah dilakukan tapi belum memenuhi, belum mendapat jalan keluar, saya sarankan untuk mencari yang lebih profesional, bantuan profesional. Jika masalah tidak bisa diatasi sendiri, mencari konseling pernikahan dari konselor Kristen atau rohaniawan yang sudah berpengalaman ya, dalam menangani hal-hal yang seperti itu. Konselor dapat membantu pasangan memahami akar masalah, pengembangan mekanisme, mengatasi konflik, dan membangun yang lebih sehat. Tapi jarang sekali kita hamba Tuhan itu melakukan ini ya. Nah, menghadapi istri yang mudah marah, Pak,
kita harus dengan sabar dan dengarkan dengan sabar. Ketika istri marah, ya kita dengarkan aja. Kita jangan, nggak usah banyak terlalu ambil hati, nanti malah kita sendiri yang terprovokasi, kita juga ikut marah. Ya, cobalah dengarkan dengan sabar tanpa membalas amarahnya. Biarkan Ini Pak, saja. ngomong gitu, Dia Mir. yang melampiaskan emosinya, tetapi tetap tegas, ada batasan yang sehat. Jangan beradu argumen. Ini kadang kesalahpahaman terjadi lebih besar karena kita sering itu beradu argumen, ya. Beradu argumen hanya akan memperburuk situasi. Coba untuk kita tetap tenang dan mencari solusi bersama, bukan mencari siapa yang benar dan salah. Kita perlu juga menunjukkan empati, coba untuk memahami apa yang menyebabkan kemarahan. Sekali lagi, tanyakan dengan lembut apa yang membuat dia merasa marah. Kita perlu juga cari waktu yang tepat untuk berbicara. Jangan mencoba mendiskusikan masalah ketika istri sedang marah, tidak akan pernah ketemu. Tunggu sampai dia tenang, lalu bicarakan dengan tenang dan penuh kasih. Saya kira dia akan menerima. Berikan pujian dan apresiasi. Kita perlu memberikan pujian dan apresiasi kepada istri ketika dia menunjukkan perilaku positif. Ini akan memperkuat perilaku positif dan mengurangi yang negatif. Jadi mengatasi masalah kebutuhan komitmen dan usaha untuk kedua belah pihak. Suami perlu mengambil peran kepemimpinan yang alkitabiah. Ya, sekali lagi dimulai dari suami istri, dari rumah tangga. Perlu menunjukkan kasih dan kesabaran dan hikmat yang penting untuk mencari pertolongan, ya, dari Tuhan. Saya kira itu Pak Darwan, ya. Jadi